Joshua Zirkzee 8 bulan lalu akan sangat terlihat berbeda dengan Zirkzee saat ini. Fans mulai melihat lebih banyak Zirkzee, seperti yang kita lihat di Bologna. Selama 2 bulan terakhir, ia tampak jauh lebih tajam. Ia jelas pemain yang sangat berbakat, teknis, dan cerdas, tetapi ia membutuhkan pemain yang cerdas dan berintensitas tinggi di sekitarnya untuk berkembang. Jika Amorim membangun tim yang lebih baik, sejumlah besar fans yakin dapat melihat Zirkzee memiliki karir yang baik di United. Pada bulan Desember, ia dicemooh saat melawan Newcastle. Seorang pemain baru, masih muda, yang disalahartikan oleh Ten Hag. Pemain yang mencoba beradaptasi dengan liga baru, tuntutan fisiknya, dan banyak lagi. Itu hanya menunjukkan bahwa pemain baru layak mendapatkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi, terutama saat bermain di lini depan United saat ini. Zirkzee belum menjadi pemain yang sempurna, tetapi ia telah menjadi penyerang terbaik MU selama 2 bulan terakhir, dan penggemar MU akhirnya melihat kualitas yang dapat ia berikan. Lihat bagaimana Zirkzee mencetak golnya kemarin untuk melengkapi penampilan terbaiknya. Finishing kelas dunia yang mulai nyaman bermain di MU. Ruben Amorim harus mengingatkan petugas pers Manchester United untuk mengadakan konferensi pers pra-Arsenal. Bos setan merah itu telah berbicara kepada media setelah timnya ditahan imbang 1-1 oleh Real Sociedad di babak 16 besar Liga Eropa. Tim Man United harus bekerja keras dalam pertandingan leg kedua mereka minggu depan setelah gol pembuka Joshua Zirkzee disamakan. Sebelum pertandingan leg kedua di Old Trafford minggu depan, skuad Amorim berhadapan dengan rival lama Arsenal di Liga Premier pada hari Minggu. Dan setelah menyelesaikan konferensi pers pasca pertandingan untuk pertandingan melawan Sociedad, pria berusia 40 tahun itu merasa bahwa ia juga akan menjawab pertanyaan menjelang pertandingan akhir pekan dengan The Gunners. Sebelum berdiri untuk pergi, Amorim bertanya kepada petugas pers, tidak ada konferensi pers hari ini. Ini mengacu pada kesepakatan sebelumnya, bahwa pelatih asal Portugal itu akan menjawab pertanyaan yang dilarang dari media menjelang pertandingan melawan Arsenal. Setelah tidak mendapat tanggapan awal atas pertanyaannya, Amorim kemudian bangkit dan menuju pintu keluar, hanya untuk kemudian dipanggil kembali oleh petugas klub. Amorim tampak frustrasi dengan kejadian itu, merentangkan tangannya sambil tersenyum saat ia berbalik untuk melanjutkan tugas medianya. Ia kemudian mendengus setelah kembali ke kursinya untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut dari pers, sebelum tertawa sendiri. Amorim menunjuk kelelahan sebagai alasan kegagalan timnya untuk menyelesaikan pertandingan, dengan timnya harus melalui adu penalti dalam kekalahan mereka di Piala FA melawan Fulham minggu lalu. CEO Real Betis mengungkapkan apa yang dikatakan Antony kepadanya tentang transfer musim panas. Antony merasa betah di kota Sheffield dan ingin pindah permanen dari United. Namun, Betis kemungkinan akan mendapat saingan. Selain Real Betis, Juventus dan 2 klub Liga Pro Saudi juga tertarik untuk merekrut Antony. MU bersedia menjual di kisaran 40 hingga 50 juta euro. Betis hanya sanggup setengahnya. Penjualan Antony merupakan kabar baik untuk kondisi PSR United. Terlebih, Ineos sudah merencanakan siap melepas sejumlah pemain yang berstatus laba murni demi menyiasati PSR. Pemain yang termasuk kriteria ini adalah pemain binaan akademi seperti Rashford, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Ineos tak segan mendengarkan tawaran klub lain di bursa Januari lalu. Pemain lain yang jika dijual jadi profit adalah trio Bruno, Dalot dan Luke Shaw.
Dua pemain lagi adalah Mason Mount dan kiper Andre Onana. Jika seluruh pemain ini terjual, MU akan memiliki dana besar untuk berbelanja pemain baru, sekaligus menyiasati PSR. Rasmus Højlund mengamuk pada Diogo Dalot selama pertandingan imbang Manchester United di Liga Eropa melawan Real Sociedad. Faktanya, itu bukan pertama kalinya keduanya berselisih. Tim asuhan Ruben Amorim tidak memiliki ketajaman karena mereka ditahan imbang 1-1 pada leg pertama di San Sebastian. Kurangnya kekejaman United di sepertiga akhir lapangan terlihat pada menit ke-20 ketika Højlund marah besar pada Dalot yang enggan mengumpan bola kepadanya. Ini bukan pertama kalinya keduanya berselisih, tetapi Amorim tidak peduli dengan insiden tersebut. Højlund pernah memuji kualitas dan tekad Dalot saat ia menilai gol-gol United dalam kemenangan Piala FA musim lalu. Sementara itu, Dalot memuji Højlund atas kontribusinya yang penting sebagai pemain pengganti melawan Brighton musim lalu. Højlund mengatur gol pembuka Dalot sebelum upaya solo yang luar biasa menggandakan keunggulan bagi tim asuhan Erik ten Hag. Namun, keduanya terlibat adu mulut panas dalam Liga Eropa musim lalu. Højlund sangat marah kepada Dalot karena kurangnya konsentrasi yang menyebabkan gol dalam kekalahan United 4-3 dari Copenhagen pada November 2023. Menurut Daily Mail, Bruno Fernandes memihak kepada rekan senegaranya Dalot. Masalah tersebut kemudian diselesaikan dengan Højlund menyelesaikan perbedaan pendapatnya dengan kedua rekan setimnya. Manchester City telah menjadi subjek spekulasi tentang pengurangan poin musim ini jika mereka terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer. Namun, pembahasan tentang pengurangan poin kini berpusat di sekitar klub lain. Liverpool menjadi fokus hukuman tersebut setelah Arne Slot mengakui berperilaku buruk selama hasil imbang derby Merseyside dengan Everton di Goodison Park. Itu membuat Slot dilarang berada di pinggir lapangan selama 2 pertandingan dan denda £70.000. Namun, mantan manajer umum profesional Game Match Officials Limited, alias PMOL, percaya bahwa perilaku tersebut harus menimbulkan konsekuensi yang lebih berat di beberapa tahap, bahkan mungkin pengurangan poin. Saat ini tidak ada peraturan mengenai penalti poin untuk kemarahan terhadap ofisial. Namun, klub dapat kehilangan poin karena insiden di lapangan, seperti perkelahian. Arsenal dan United dikurangi poinnya pada tahun 1990 setelah perkelahian. Klub juga dapat menghadapi pengurangan poin karena tindakan diskriminasi, penyerangan, kontak fisik atau percobaan kontak fisik terhadap ofisial pertandingan.